warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Karim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam lalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Sebelum sholat Jumat dimulai, akan saya bacakan informasi dari Masjid Baitul Karim, yaitu informasi saldo kas Masjid Baitul Karim per 6 Desember 2024 Rp1.221.307. Adapun pemasukan infak Jumat 6 Desember 2024 sebesar Rp180.000 dan infak harian Rp23.000, jadi total Rp203.000. Adapun untuk pengeluaran mulai dari tanggal 6 Desember sampai dengan 7 sebesar Rp400.000, jadi total rekap saldo plus pemasukan Rp1.424.307 dikurangi Rp400.000. Saldo kas per 12 Desember 2024 sebesar Rp1.024.307. Terima kasih kepada para jamaah atas infak yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun informasi untuk kegiatan di Masjid Baitul Karim adalah untuk Jumat berkah di minggu pertama atau Jumat pertama dan Jumat ketiga. Terus adapun untuk kegiatan TPA TPQ di Masjid Baitul Karim diadakan setiap Jumat, Sabtu dan Minggu. Ahad ya, betul. Demikian informasi dari Masjid Baitul Karim. Untuk khotib Jumat pada kali ini Ustadz Abdurrahman. Terima kasih informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Faqad fazal muttaqun. Faqad amara Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Marilah kita untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kita
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan setulus-tulusnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim, di dalamnya terdapat keseimbangan dan penuh dengan hikmah dan keadilan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan lawan dari sesuatu tersebut. Ketika disebutkan keimanan, maka disebutkan pula tentang kekufuran. Ketika disebutkan kaum yang selamat, maka disebutkan pula kaum yang celaka, atau sebaliknya. Di antara contoh dalam hal ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 25, yang mana di ayat 24 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara dari lawan dari apa yang disebutkan di dalam ayat yang ke-25. Di dalamnya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 25, disebutkan tentang balasan bagi penghuni surga berupa taman surga yang mengalir di bawahnya, mengalir di antara pohon-pohonnya, mengalir di antara istana-istana surga, mengalir di sana sungai-sungai yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya. Sungai tersebut ada yang berupa air yang tidak payau, ada berupa sungai susu yang manis, yang sangat lezat, yang tidak basi. Kemudian di sana juga ada sungai madu. Kemudian di sana juga ada sungai khamr yang apabila diminum itu tidak memabukkan. Sungai-sungai tersebut mengalir di bawah istana-istana surga. Demikian juga mengalir di antara tanaman-tanaman atau taman atau tumbuhan-tumbuhan atau pepohonan surga kelak. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu tentang balasan penghuni neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi dari dua ayat ini disebutkan sesuatu yang sangat bertolak belakang. Allah Subhanahu wa taala mensifati neraka itu bahan bakarnya adalah dari manusia, para penyembah berhala, kemudian juga batu-batu yang disembah dulu ketika di dunia. Maka Allah sebutkan di ayat ke-25 surat Al-Baqarah. Demikian juga ayat-ayat yang lainnya. Di antara gambaran, pesona, keindahan surga adalah di sana ada taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu
hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Inilah gambaran kenikmatan surga yang disebutkan di ayat ke-25 surat Al-Baqarah, yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan surga ini diperuntukkan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ini menunjukkan iman dan amal soleh merupakan kunci utama dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sedangkan neraka itu diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang tidak mau beriman dan bagi siapa saja yang tidak mau beramal soleh. Apa saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ini? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berupa bahwa mereka disediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk keimanan atau di antara cabang keimanan adalah kita beriman kepada hari akhir. Dan di antara poin keimanan terhadap hari akhir adalah beriman akan adanya surga dan neraka. Bahwasanya Rasulullah menyebutkan siapa saja yang menyaksikan bahwasanya Rasulullah adalah Nabi Muhammad adalah Rasul dan hamba Allah, Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah. Kemudian siapa saja yang menyaksikan bahwasanya surga adalah benar, neraka adalah benar, maka kata Rasulullah SAW akan dimasukkan ke dalam surga. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita meyakini akan adanya surga dan neraka. Di dalam ayat yang mulia ini, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan neraka dan penghuninya, sangat relevan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pula keadaan surga dan penghuninya, supaya selaraslah antara janji dan ancaman. Dengan dua hal ini menjadi sarana petunjuk dan perbaikan, kita bisa memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita mudah memperbaiki diri tatkala kita memperhatikan adanya janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulnya untuk memberi kabar gembira kepada kaum mukminin yang istiqomah. Mereka akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan taman-taman surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pesona surga yang paling sempurna. Sungai-sungai mengalir di sela-sela pepohonan dan istana-istana surga. Inilah yang biasa manusia berkumpul dikarenakan pemandangan yang menyenangkan. Di dunia saja manusia itu suka apabila berkumpul di sebuah destinasi atau di sebuah pemandangan, di sebuah tempat yang di sana pepohonan, di sana ada sungai-sungai yang mengalir, air yang mengalir. Inilah pemandangan yang menyejukkan pandangan. Maka demikian juga di surga dijanjikan demikian. Tentunya keadaannya sangat jauh berbeda, sangat sempurna
dan abadi kelak di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, di dalam surga terdapat pasangan yang suci dan bersih. Bersih dan suci dari segala macam kotoran. Maka penghuni surga tidak ada yang buang air kecil, tidak ada yang buang air besar. Makanannya akan kembali menjadi keringat dengan aromanya begitu harum. Mereka suci akhlak mereka. Inilah wanita-wanita surga. Mereka suci akhlak mereka, fisik mereka, lisan mereka, dan pandangan mereka. Maka ini adalah balasan bagi siapa saja yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, setiap kali penghuni surga diberikan berbagai macam buah-buahan, mereka berkata, bukankah ini adalah yang dulu kita diberikan rezeki semisal ini di dunia? Allah mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa buah-buahan yang diberikan kepada mereka itu serupa dalam warna, tetapi berbeda dalam rasa. Bahkan semakin lama, semakin bertambah keindahannya, semakin bertambah kesempurnaannya, dan begitu lezat. Inilah balasan bagi siapa saja yang beriman dan beramal soleh, dan dia istiqomah di atas hal tersebut. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang beriman dan beramal soleh adalah mereka kekal di dalamnya. Demikian juga kenikmatan tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga itu kekal, tanpa ada rasa khawatir kenikmatan tersebut akan hilang atau lenyap atau mati dan seterusnya. Mereka kekal di dalamnya. Ini merupakan kebahagiaan yang paling sempurna. Penghuni surga mendapatkan semua kenikmatan ini, mereka tanpa takut kematian, tanpa harus diliputi rasa takut akan adanya kematian. Demikian juga tanpa takut nantinya nikmat-nikmat tersebut terputus. Tidak sebagaimana kenikmatan di dunia. Kenikmatan di dunia ada batasnya, dan kenikmatannya tidak secara mutlak, tidak sempurna. Ada batasnya. Seorang akan meninggal, demikian juga pasangannya akan meninggal. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun ada batasnya. Suatu ketika akan ditinggalkan atau hangus dan lain sebagainya. Makanannya akan basi dan seterusnya. Ini kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda keadaannya dengan kenikmatan dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan tersebut tiada akhir dan kesudahannya. Bahkan itu semua adalah nikmat yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tempat tinggal, rizki, pasangan, mendapatkan jaminan keamanan dari adanya kematian, ini merupakan angan-angan dan cita-cita setiap kita, atau cita-cita setiap manusia. Semua orang pasti menginginkan pasangan hidup. Semua orang pasti menginginkan rezeki. Semua orang pasti menginginkan tempat tinggal dan terbebas dari mara bahaya dan kematian. Tetapi ingat bahwasanya kesempurnaan dan keabadian tidak mungkin ada kecuali hanya di surga kelak. Maka hendaknya dengan ayat-ayat seperti ini kita termotivasi untuk mengejar akhirat, untuk mengejar surga yang kekal abadi, yang kenikmatannya itu sempurna, tiada kematian di sana. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini kita ambil dua kesimpulan. Yang pertama, kenikmatan, keutamaan iman dan amal soleh. Dari ayat yang mulia ini menjelaskan akan keutamaan beriman dan beramal soleh. Dan beriman dan beramal soleh adalah dua perkara yang menjadi kunci pokok kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Ya. Dan ini mudah untuk dilakukan. Kenikmatan surga yang disebutkan di dalam ayat ini adalah diperuntukkan untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Maka hendaknya kita ajak keluarga kita,
istri kita, anak-anak kita, supaya kita sama-sama berjalan menuju surga, supaya kita sama-sama bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana di dunia kita punya moto, rumahku surgaku, maka bagaimana hal ini bisa sampai juga sampai akhirat, bahwasanya keluarga kita adalah keluarga kita di dunia, demikian juga keluarga kita di surga kelak. Maka inilah tanggung jawab besar bagi setiap laki-laki untuk membawa istri-istrinya, untuk membawa anak-anaknya, keluarganya, semuanya masuk bersama-sama ke dalam surga yang penuh dengan keabadian, yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, surga yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Darussalam, yaitu negeri penuh keselamatan. Tidak ada sakit di sana, tidak ada kematian di sana, tidak ada kesusahan di sana, semua dengan penuh kenikmatan. Kenikmatan yang dimakan, kenikmatan yang diperoleh, tidak ada efek sampingnya. Semuanya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keselamatan. Kenikmatan yang abadi di dalamnya semakin mendorong kaum muslimin untuk meraihnya dan beramal untuknya dengan mengerjakan amal kebaikan dan meninggalkan amal keburukan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk beriman dan beramal soleh sampai akhir hayat kelak. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda lahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umuril muslimin fi kulli makan. Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.